ketuk pintu rumahnya Kak Marisa gitu. Kak Marisa, Tuhan Yesus bangkit loh. Kak Penina, ada Tuhan Yesus loh bangkit loh. Kuburnya udah kosong misalnya gitu. Menjadi cepat untuk percaya atau yang bagaimana nih? Tipe yang bagaimana kira-kira? Tetapi mari kita kembali kepada definisi iman. Apa itu definisi iman? Nah, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jangan menjadi orang-orang yang hanya sekadar menunggu, ya, menunggu Tuhan menyertai, menunggu berkat Tuhan, tetapi kita tidak berusaha untuk mencari berkat itu. Tidak berusaha untuk mencari kehadiran dan keberadaan Yesus. Shalom, selamat pagi sahabat Morning Grace yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali menghayati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar cinta Tuhan, maka Ia terus dan terus memberkati hidup kita. Hingga pagi ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam layanan Morning Grace. Dan untuk itu mari sahabat yang diberkati Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman yang hendak menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan kembali nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk cinta Tuhan yang tidak pernah putus dan tidak pernah berakhir bagi kami. Dalam cinta kasih Tuhan, kami rindu untuk boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang sekiranya firman itulah yang boleh menuntun langkah kaki kami, sehingga kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, maka hanya ada suara Tuhan yang boleh kami perdengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Morning Grace yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-31 sampai pada ayat yang ke-35 yang menyatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Morning Grace yang diberkati Tuhan, bersama saya pada saat ini ada Kak Marisa dan juga Kak Penina. Kak Marisa dan juga Kak Penina, mari kita renungkan pertama-tama sebelum kita berbicara jauh tentang firman Tuhan pada hari ini. Coba kita renungkan ya, kira-kira Kak Marisa dan juga Kak Penina ini menjadi pribadi yang bagaimana nih? Apakah ketika Kak Marisa atau Kak Penina mendapatkan atau menerima sebuah informasi, baik itu dari sosial media, ya, dari Facebook, Instagram, YouTube, TV bahkan, atau radio, ketika kita mendapat satu informasi, apakah Kak Marisa atau Kak Penina menjadi tipikal orang yang cepat merasa percaya gitu ya? Apa yang diberitakan langsung kita terima mentah-mentah, kita langsung percaya, bulat-bulat kita terima, atau kita butuh konfirmasi dari beberapa pihak, atau kita butuh mencari informasi-informasi pendukung atas informasi tersebut misalnya. Dan kenapa barangkali begitu pertanyaannya? Mari sahabat Morning Grace yang ada di rumah boleh direnungkan pertanyaan ini, dan saya mau mendahulunya dengan Kak Marisa terlebih dahulu. Kalau saya pribadi, kalau dapat informasi pertama kali emang karena sekarang kemudahan gampang banget untuk cari informasi. Kita lewat handphone langsung bisa buka browser, langsung googling atau mungkin TikTok atau Instagram. Jadi cross check dulu, bener nggak ini? Apakah bener informasinya, datanya? Nah, kenapa saya cari kayak gitu? Karena menurut saya kalau kita langsung telan mentah-mentah gitu, takutnya salah, terus malah merugikan orang lain. Jadi mending cari dulu kebenarannya, kalau sudah baru saya percaya langsung kalau memang itu benar informasinya gitu. Oke, kalau Kak Penina gimana nih kira-kira? Saya ada dua ya, Kak. Jadi kalau misalnya tentang gosip gitu, kalau misalnya artisnya saya suka, saya ya biasanya kalau dia beritanya buruk saya nggak percaya. Oh gitu. Tapi kalau saya udah nggak suka sama artis itu, saya percaya. Lebih ke subjektif ya? Oke, siap. Kalau bukan berita-berita yang kayak ya bencana alam, politik itu ya memang harus dicari tahu terlebih dahulu. Oke, ya jadi tergantung pada beritanya tentang apa dulu nih gitu ya. Oh oke, menarik. Ya, sahabat Morning Grace yang diberkati Tuhan, barangkali Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman yang sama nih dengan Kak Marisa dan juga Kak Penina. Tapi sekarang pertanyaan saya rubah. Bagaimana kalau berita itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Nah loh, kira-kira nih kalau ada misalnya siapa ya? Bapak koster kita namanya siapa? Bapak siapa? Mas Mardi ya? Iya bukan Mas Mardi ya. Misalnya nih Mas Mardi datang gitu ya, ketuk pintu rumahnya Kak Marisa gitu. Kak Marisa, Tuhan Yesus bangkit loh. Kak Penina, ada Tuhan Yesus loh bangkit loh. Kuburnya udah kosong misalnya gitu. Menjadi cepat untuk percaya atau yang bagaimana nih? Tipe yang bagaimana kira-kira? Saya dulu nih yang jawab nih. Iya, boleh. Kalau saya karena memang percaya sama Tuhan Yesus, karena mengimani, justru saya gembira dong. Karena yang saya percayai ternyata benar-benar terjadi gitu. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit gitu, menyelamatkan saya kayak gitu. Jadi kalau beritanya tentang Tuhan Yesus bangkit ya, saya akan langsung percaya. Oh gitu. Karena saya mengimani. Oke. Gitu. Tapi jangan-jangan iman itu mulai dari Kak Marisa mendapat pengajaran. Bisa jadi kan? Jadi sudah diajarkan lebih dulu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, baru sekarang
Jadi pakai prapaham itu untuk menyikapi yang saya tanyakan tadi. Kita udah search dulu nih, Nah, kembali lagi ya berarti kepada bukti jatuhnya gitu ya. Bukti yang memang tidak terlihat tetapi yang sudah memang kita dengar. Jadi bukti itu kan ada yang terlihat dan juga ada yang terdengar begitu ya. Informasinya terakuratkan begitu. Nah, kalau Kak Penina kurang lebih bagaimana? Kalau saya tidak percaya ya Kak. Kalau konteksnya saat itu ya. Jadi kok tiba-tiba memberitakan seperti ini? Memang dalam hal apa kok tiba-tiba bisa menyatakan seperti itu? Jadi biasanya ya sebelum cari tahu ya berdoa dulu aja deh. Berdoa dulu deh kepada Bapa di sorga gitu ya. Nggak langsung datang ke tegak langsung. Nggak langsung ya, berdoa dulu ya, bergumul dulu. Betul. Ya, sahabat Morning Grace yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar berita atau mendapatkan sebuah informasi, baik itu di radio, televisi, atau mungkin ketika kita membaca berita di surat kabar, majalah, media sosial lainnya, mungkin ada di antara kita yang langsung percaya gitu ya, menerima bulat-bulat informasi itu begitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak mudah percaya gitu ya. Tidak mudah percaya terhadap apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan atau yang diinformasikan kepada kita. Barangkali kita butuh konfirmasi dari beberapa pihak lainnya misalnya. Nah, dan itulah yang kurang lebih terjadi ketika Maria dari Magdala dan teman-temannya yang pergi ke kubur Yesus pada zaman itu ya. Pada hari Minggu pagi-pagi sebelum fajar menyingsing mereka datang ke kubur Yesus dan melihat kubur itu telah kosong. Mereka kemudian datang kepada para rasul ya, menjumpai para rasul dan para pengikut Yesus lainnya untuk menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat, kan begitu ya. Tetapi apa reaksi mereka yang menerima informasi itu? Mereka tidak percaya ya. Mereka tidak percaya, mereka meragukan berita yang disampaikan oleh Maria dan teman-temannya. Nah, tetapi ketidakpercayaan mereka juga tidak mendorong mereka untuk mencari bukti, ya, untuk mencari tahu. Ya hanya sebatas pada ketidakpercayaan dan keraguan itu saja sudah selesai, gitu. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu juga yang ada dalam hatinya Kleopas bersama temannya ya. Sebagaimana yang dikisahkan atau yang disampaikan atau yang diceritakan oleh penulis Injil Lukas ya. Kleopas juga tidak serta-merta percaya begitu saja tentang berita kebangkitan Yesus, sekalipun berita itu menjadi berita yang hangat pada waktu itu ya. Berita yang cukup panas ya, karena memunculkan berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati hidup kembali, kan begitu ya. Jadi cukup hangat berita itu. Tapi mereka juga tidak langsung percaya begitu saja. Nah, hingga pada suatu waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka ya, kepada Kleopas dan temannya saat mereka berjalan menuju Emmaus. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus menegur mereka. Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya. Ini adalah penjelasan Yesus tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang sebelumnya telah diberitakan di dalam kitab suci, khususnya kitab para nabi. Dan Kleopas dengan temannya bagaimana ketika mendengar teguran Yesus? Apakah mereka langsung menyadari bahwa itu Yesus? Tidak juga. Ya, mereka tidak kenal siapa yang sedang berbicara dengan mereka. Mereka tidak mengenal siapa yang sedang menegur mereka. Tetapi mereka mendengarkan. Ya, mereka mendengar. Tapi mereka tidak mengenal pada waktu itu. Nah, dan mereka baru mengenali siapa yang ada bersama-sama dengan mereka ketika mereka makan malam bersama Yesus ya. Jadi ketika mereka hendak makan malam bersama Yesus, sebelum makan Yesus mengambil roti lalu mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Dan hal itulah yang pernah Yesus lakukan ketika perjamuan malam bersama murid-muridnya ya. Itu menjadi kebiasaan dan tradisi Yesus.
ketika hendak makan bersama. Dan pada saat itulah mereka kemudian terbuka matanya dan menjadi kenal, menjadi tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu adalah guru mereka, Yesus. Yesus yang mereka harapkan kehadirannya. Dan itu artinya mereka bukan hanya mendengar dari kata orang, mereka kemudian menjadi orang yang melihat secara langsung, lalu menjadi percaya. Nah, kemudian Kleopas dan temannya langsung kembali ke Yerusalem dan mengatakan kepada rasul-rasul bahwa cerita tentang kebangkitan Yesus bukan sekadar omong kosong, sebab mereka sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Dari pengalaman Kleopas bersama temannya, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, ya, barangkali kita juga adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa, ya, dengan Yesus secara nyata, secara fisik. Dan kita juga bukan orang-orang yang melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus. Ya. Tetapi mari kita kembali kepada definisi iman. Apa itu definisi iman? Nah, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, ya. Sepanjang kita beraktivitas, Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, maka bawalah berita kebangkitan Kristus dalam penghayatan hidup kita sehari-hari. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya sekadar menunggu, ya, menunggu Tuhan menyertai, menunggu berkat Tuhan, tetapi kita tidak berusaha untuk mencari berkat itu. Tidak berusaha untuk mencari kehadiran dan keberadaan Yesus. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya. Lewat doa-doa kita. Bahkan lewat apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan hanya seturut kehendak kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita sedang tidak mencari keberadaan Yesus. Tetapi kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Ya. Tugas kita saat ini sebagai orang percaya, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Tuhan, maka kejar berkat Tuhan, cari Tuhan senantiasa lewat firman-Nya, lewat doa-doa kita kepada Tuhan, dan beritakanlah kabar keselamatan Tuhan melalui berbagai pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, agar semakin banyak orang yang boleh melihat bahwa begini loh sikap hidup anak-anak Tuhan. Begini loh ternyata hidup Kamarisa sebagai anak Tuhan. Begini ternyata hidup Kapenina sebagai murid Kristus dan kita semua. Ya. Bawa berita kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. All the time Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan perjalanan kehidupan kami. Sebagai orang-orang beriman, kami boleh kembali diingatkan bahwa Kristus telah bangkit, menyatakan kuasa atas kematian, menyatakan kuasa atas dosa-dosa manusia. Dan oleh karena itu biarlah kami boleh senantiasa hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami boleh hidup sebagai orang-orang yang berpadanan dengan Kristus. Kami boleh hidup sebagai orang-orang yang selalu mencari Tuhan, mencari berkat-berkat Tuhan lewat firman yang boleh kami renungkan setiap waktunya, lewat doa-doa yang boleh kami ungkapkan kepada Tuhan setiap harinya, dan lewat sikap tutur kata kami yang bercermin dari Kristus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu, hanya di dalam pertolongan Tuhan, hanya di dalam penyertaan Tuhan. Inilah kami yang berdoa, bermohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
sampai